Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Said dari program studi Ekonomi Syariah kelas 2B IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan hadis berikut ini dalam rangka memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu hadis ekonomi. Adapun hadisnya yaitu Dasana Abu Bakri bin Abi Syaibata wa Amrun Naqid wa Ishaq bin Ibrahim wa lafdu li ibni Abi Syaibata qala Ishaqu ahbarana wa qala akharuni haddasana Waqi'u haddasana Sufyanu an Khalidil Haddai an Abi Kilabata an Abil Ash'asi an Ubadatan bin Syamiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dahabu bid-dahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burra wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wa mil'u bi mil'i mislan bi mislin sawa'un bi syawain yadan bi yadin fa idah talafasu hadhil asnafu fabi'u kaifa si'tum idza kana yadan bi yadin. Adapun artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru bin Naqid, dan Ishaq bin Ibrahim. Dan lafaz ini kepunyaan Ibnu Abi Syaibah. Ishaq berkata, telah menghabarkan kepada kami, sedangkan yang dua yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Khalid al-Hazza, dari Abu Kilabah, dari Abu Ash'ad, dari Ubadah bin Asy-Syamit. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair atau sejenis gandum atau jemawut ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Ini harus sepadan dan seukuran, dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian, asalkan secara kontan juga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2970. Hadis dari Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu ini adalah hadis sahih. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Muslim atau Imam Muslim dalam kitab jual beli bab 29 riba. Apabila dikorelasikan dalam kegiatan muamalah atau jual beli masyarakat, ini mengandung unsur riba karena ada 6 komponen barang yang jika dilakukan jual beli ini harus diperhatikan, yaitu yang pertama gandum, yang kedua syair atau jemawut, ketiga emas, yang keempat perak, yang kelima kurma, yang terakhir garam. Adapun hukumnya dalam kegiatan jual beli, yang pertama, hukumnya boleh melakukan jual beli emas dengan emas, gandum dengan gandum, syair atau jemawut dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat ukuran atau takaran timbangan harus sepadan atau sama. Yang kedua, jika melakukan jual beli yang tidak sama komoditasnya, maka boleh hukumnya menjual dengan ukuran atau takaran timbangan yang berbeda antara keduanya, hanya saja dengan kontan atau secara langsung serah terimanya. Yang ketiga, haram hukumnya melakukan jual beli emas dengan emas, gandum dengan gandum, perak dengan perak, syair atau jemawut dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan takaran atau ukuran timbangan yang berbeda antara keduanya dan tidak secara kontan. Yang keempat atau yang terakhir, haram hukumnya melakukan jual beli dengan komoditas yang berbeda tidak secara kontan, walaupun takaran dan timbangannya atau ukurannya telah sama. Keharaman itu karena termasuk dalam riba fadl, yaitu riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Barang yang termasuk dalam benda ribawi yaitu yang pertama tadi emas, perak, gandum,
syair atau jemawut, kurma, dan garam. Keenam benda tersebut merupakan benda ribawi. Apabila diniatkan untuk diperjualbelikan dengan sesama jenisnya, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Antara lain yang pertama, harus hulul, yaitu barang dan harganya harus diserahkan secara kontan serta tidak boleh diutang. Bila mana terjadi penundaan dalam penyerahannya, maka ia bisa masuk kategori transaksi riba. Yang kedua, taqabud, yaitu barang dan harganya harus diserah terimakan di tempat transaksi. Di luar majelis transaksi, maka ia juga bisa masuk kategori riba. Yang ketiga, tamatsul, yaitu barang harus sama jenis ukuran dan timbangannya. Bila barang diukur dengan liter, maka keduanya harus sama-sama dengan liter. Bila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya juga harus ditimbang dengan kilogram. Perbedaan ukuran dan timbangan dapat menarik kepada transaksi riba. Adapun bila barang ribawi di atas diniatkan untuk diperjualbelikan tidak dengan sesama jenisnya, maka syarat yang harus dipenuhi adalah harus kontan atau khulul dan harus saling menerima atau taqabud. Menurut Yusuf Ahmad Mahmud atau Yusuf As-Sabatin, beliau mengatakan riba hanya terjadi pada keenam jenis barang di atas, karena ijma' para ulama dan sahabat memang telah menyepakati yang demikian. Pada selain keenam benda itu tidak ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, riba tidak berlaku pada selain keenamnya, termasuk semua hal yang termasuk ke dalam jenisnya dan sifatnya yang bisa diterapkan kepadanya. Selainnya, tidak termasuk di dalam benda ribawi. Hal ini tertuang dalam bukunya Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis atau Al-Buyu Al-Qadimah wa Al-Mu'asyirah wa Ad-Duwaliyah, terjemahan Indonesia, halaman 195-196. Jadi, hanya keenam barang tersebut yang di dalamnya ada riba dan tidak ada di dalam benda selainnya. Inilah yang harus dipahami bagi masyarakat dalam melakukan muamalah jual beli, karena keenam benda tersebut dapat menyebabkan riba, dan dosa riba adalah dosa yang sangat besar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.